Pernah nggak sih dapat bonus atau THR, di mana bonus atau THR itu pas kalian dapat, dapat THR, dapat bonus. Terus dalam sekejap, setelah seminggu ataupun sebulan, uang itu laib entah kemana. Padahal ini kesempatan emas buat kalian untuk membangun keuangan kalian, untuk menaikkan level keuangan kalian, atau membalikan kondisi keuangan kalian. Apalagi kalau kalian punya utang. Nah, hari ini gue akan bagiin 3 cara simpel biar bonus dan THR lu itu nggak sia-sia dan tidak habis entah kemana. Apalagi kalau kalian masih punya utang. Gue sendiri udah pakai cara ini, dan hasilnya benar-benar nyata. Dari yang dulu gue punya utang hampir ratusan juta rupiah, sekarang gue punya tabungan yang mana lebih dari ratusan juta. Di akhir video ini, gue akan kasih 3 mindset simpel, yang mana ini adalah cara supaya gue membuat uang gue itu bukan cuma numpang lewat, tapi bisa bertumbuh. Apa aja? Ikutin gue. Yang pertama, kita harus lunasin utang dengan metode snowball. Snowball itu adalah bola salju, di mana kalau kalian gelindingin bola salju itu mulai dari kecil akan membesar. Nah, kalau pakai metode snowball ini, kita harus fokus dulu ke utang yang kecil, misalnya ke utang kartu kredit, dan habis itu ke utang yang lebih besar, misalnya utang utang mobil, utang rumah, kredit, misalnya kredit ada kredit pinjol segala macam. Nah, gua ini akan mengajarkan kalian supaya lunasin dulu, catat semua utang kalian, dan akan kalian itu lunasin dari yang kecil sampai yang terbesar. Karena dulu gue punya beberapa hutang konsumtif, mulai dari kartu kredit sampai dengan cicilan-cicilan yang bikin gue stres. Tapi karena gue konsisten pakai bonus tersebut untuk nutup hutangnya dari yang kecil dulu sampai yang terbesar, rasanya tuh kayak beban gue satu persatu mulai berkurang. Dari situ gue lebih semangat untuk beresin hutang gue yang lebih besar, dan gue ke poin yang kedua, yaitu adalah gue bangun dana darurat setelah semua utang gue lunas. Nah, dana darurat yang ideal itu adalah 6 sampai 12 bulan pengeluaran bulanan. Nah, kalau pengeluaran bulanan kalian misalnya ya taruhlah 10 juta ya, berarti ya kira-kira kalian harus punya 60 sampai 120 juta di tabungan kalian. Nah, gue inget banget pertama kali gue serius bikin dana darurat tuh rasanya aman banget, karena waktu ada kebutuhan mendesak pas gue sakit masuk rumah sakit, nah gue itu nggak perlu gesek kartu kredit karena gue punya uang yang cukup untuk nebus obat dan nebus rumah sakit gue. Nah, bonus dan THR itu selalu gue sisihin pas gue untuk dana darurat. Jadi setengahnya itu gue langsung masukin ke dana darurat gue. Sampai akhirnya terkumpul puluhan juta, dari situ gue hidup jadi lebih tenang, gak gampang panik kalau ada masalah. Tapi yang penting di sini gue tekenin adalah lu lunasin utang dulu sampai lunas, baru habis itu mulai dana darurat. Atau sisihin sedikit-sedikit dana darurat itu juga lebih bagus. Nah, sebelum gue ke tips yang ketiga, gue mau ngajak lu untuk, kalau ngerasa tips ini bermanfaat, jangan lupa follow ini. Jangan follow Muda Berani, channel gue yang gue buat sendiri, supaya kita bisa mencapai 1 miliar pertama ya guys ya. Karena gue melakukan cara ini, itu dengan strategi keuangan yang sehat dan terbukti. Karena gue udah buktiin sendiri, dan akhirnya gue terbebas secara finansial. Gue terbebas dari utang, dan gue punya dana darurat, punya tabungan juga. Oke, jadi dengan channel ini gue pengen supaya anak muda Indonesia itu akan melek secara finansial. Oke, yang ketiga, kita harus mulai investasi. Karena uang, kalau ditaruh di bank doang, diem doang, itu akan termakan inflasi. Dan tidak ada gunanya kalian naruh uang di bank. Nah, dulu gue masuk ke instrumen investasi, itu gue mulai dengan reksadana pasar uang, emas, dan obligasi. Karena gue mengerti investasi-investasi ini, dan juga gue tahu resikonya itu rendah, supaya gue tidak rugi banyak kalau emang lagi kena drawdown. Oke, jadi sambil gue investasi di aset-aset ini, gue sambil belajar juga yang lebih beresiko, misalnya saham dan kripto. Nah, setelah gue pede, baru gue masukin keuntungan gue dari ketiga aset tersebut ke saham dan kripto. Nah, akhirnya mulailah keuntungan gue mulai berlipat ganda, dan akhirnya gue bisa menjadikan keuntungan tersebut sebagai tabungan. Nah, intinya jangan buru-buru ya, lu masuk saham atau kripto kalau lu belum ngerti. Lu belajar dulu, baru lu ngerti, lu masuk. Jangan langsung masuk, kedengar-dengar kata influencer, katanya ini bakal naik, ya ternyata lu nggak ngerti, malah lu rugi, lu boncos. Karena gue udah ngalamin sendiri itu ya. Oke, mulai dari sekarang ini, mulai dulu dari investasi yang aman, biar lu punya fondasi finansial yang kuat. Jadi ingat ya, bonus dan THR itu jangan dianggap uang yang bisa lu pakai buat foya-foya, tapi pakai untuk
lunasin utang kecil dulu, bangun dana darurat, dan investasiin secara aman. Karena gue pribadi udah buktiin cara ini dan bisa mengubah kondisi finansial gue secara total. Dan dulunya gue terjebak utang, sekarang gue punya tabungan lebih dari ratusan juta rupiah. Kalau kalian merasa bermanfaat, follow video gue, dan jangan lupa saksikan video selanjutnya. Thank you for watching.